Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khairu zad wa amarna an natazawwadu ila yaumil ma'ad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Fatihil lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Para hadirin jamaah rahimakumullah, bil khusus yang kita hormati guru kita bersama Ustaz Cepi Hidayat, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dan sehat afiat, mudah-mudahan Allah jaga keluarganya, mudah-mudahan Allah berikan apa yang beliau maksud, tujuannya, hajatnya, mudah-mudahan Allah kabulkan, amin ya rabbal alamin. Kita hormati para ketua RT, ketua RW, para asatiz, Ustaz Aziz Muslim, Ustaz Yusuf, Ustaz Syarif ya, para DKM ya, DKM Masjidul Iman, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Barusan saja guru kita telah menyampaikannya tausiahnya tentang mahabbah, tentang cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca maulid, kita berselawat, tidak lain dan tidak bukan agar kita bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah rahimakumullah, kita hadir di tempat ini tidak lain dan tidak bukan, yaitu untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana menuntut ilmu ini terbagi dua. Yang pertama, kita menuntut ilmu untuk diri kita sendiri. Kalau kita menuntut ilmu untuk diri kita sendiri, ini kebutuhannya tidak terlalu banyak ya, namun tetap kita cari minimal seminggu 3 kali kita hadir di dalam majelis ilmu. Kalau memang ilmu itu untuk diri kita sendiri dan kebutuhan untuk keluarga, minimal 3 kali seminggu kita hadir, nggak boleh kurang dari 3 kali seminggu. Itu lowbat namanya nanti, lowbat. Nah, seminggu kita nggak hadir majelis taklim, lowbat tuh baterai kita, iman kita. Sebulan tambah lagi, 2 bulan nggak hadir majelis taklim, lowbat lagi. Tapi ketika kita hadir majelis ilmu, mendengar ceramah, mendengar sifat Nabi, mendengar sifat Allah Subhanahu wa taala, baterai kita, iman kita ngecas ya. Nah, bagi orang yang menuntut ilmu untuk dirinya sendiri, tidak boleh kurang 3 kali seminggu kita menuntut ilmu. Entah kita hadir majelis taklim, kita hadir majelis maulid, kita hadir majelis burdah, kita hadir ke masjid-masjid, ke musola. Kenapa? Karena ulama sudah mengatakan, dikatakan oleh ulama, katakan oleh salah Imam Ghazali, seseorang 3 hari berturut-turut tidak mendengar ceramah, tidak mendengar ayat Al-Quran, tidak mendengar nasihat, maka hatinya, imannya akan turun 3 hari itu ya. Bagaimana kalau 2 bulan? Bagaimana kalau 1 tahun, 2 tahun dia tidak pernah mendengar ceramah? Nah, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ini beruntung jadi umat Nabi Muhammad tanpa kita minta. Ada yang minta gak jadi umat Nabi Muhammad? Enggak ada. Tapi Allah lahirkan kita sudah menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa kita dibilang beruntung? Karena umat Nabi Muhammad ini dibedakan dengan umat-umat terdahulu. Makanya Rasulullah dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tadi Ustaz Cebi bilang ya, nyebut Nabi Muhammad itu obat. Jadi qasidahnya disebut wa zikruhu bihi syifa, terus
Wa zikruhu, nyebut Nabi Muhammad obat dalam hati. Ingat Nabi Muhammad obat buat hati. Kenapa? Memang Rasulullah diutus rahmatan lil alamin. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad, itu umat-umat terdahulu menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad sudah tercatat di dalam kitab Injil, di dalam kitab Taurat akan lahir. Ditungguin. Mana ini umat akhir zaman ini yang akan memberikan keselamatan, yang akan menghilangkan kesusahan. Kenapa? Karena syariat umat Nabi Muhammad dengan umat terdahulu beda. Tadi baru saja baca kitab tuh di masjid, apa namanya, Al-Furqan. Kita bahas tentang keutamaan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad dibedakan dengan umat-umat terdahulu karena sebab Nabi Muhammad. Kadang kita nggak merasa mulia ya, dah gitu udah dimuliakan sama Allah. Karena siapa? Karena Nabi Muhammad. Kayak begini dah, kita dekat sama ulama, sama kiai, sama habib. Kita ngintilin doang dah bawa sendal. Itu tangan kita bisa dicium tuh sama orang. Iya kan? Coba jalan sendiri belum tentu. Iya kan? Karena ikut ngintil ulama, ngikut syekh, tangan ulama dicium. Yang di belakangnya yang bawa sendal dicium juga. Panggil Beb lagi, Beb. Karena siapa? Karena kita ngikut guru, ngikut orang yang mulia. Begitu juga kita umat Nabi Muhammad. Kita ini mulia. Kita udah dibadain sama umat-umat terdahulu. Salah satu syariat-syariat yang terdahulu yang dihapus oleh syariat Nabi Muhammad, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Al-Maliki, al-mu'akhidatu bi hadisin nafsi ma lam ta'mal jawarih. Salah satu yang dihapus oleh syariat Nabi Muhammad, kalau umat terdahulu niat, tadi dibahas juga sama Syekh, niat buruk itu udah dicatat. Umat terdahulu kayak begini Pak, Sini orang menyolong motor. Wah, cakep tuh motor Helmet. Ini siapa tuh ya? Wah, gua colong besok. Udah nyolong belum? Belum. Kalau umat terdahulu itu udah dihitung nyolong. Berat gak? Berat. Enggak, cewek cakep tuh, bukain mana? Biasanya ya kan? Wah, gitu juga. Belum niat pacaran, udah dihitung pacaran kalau menurut syariat umat terdahulu. Setelah datang umat Nabi Muhammad, setelah datang syariat Nabi Muhammad, maka itu dihapus Bu. Jadi dibahas Mustafa, yang baik dihitung kebaikan, yang buruk kalau belum dikerjain belum dicatat. Kalau dicatat repot gak Pak? Pak, lagi tidur nih gitu. Repot gak kalau dicatat? Baru niat buruk udah dicatat sama Allah. Kata dia, wah ini sudah ngomong buat tunjuk orang, belum ditonjok. Udah dihitung kalau umat terdahulu. Tapi datangnya Nabi Muhammad, itu syariat yang begitu dihapus tuh. Ya, bahkan orang niat buruk, nggak jadi niat buruk. Nggak jadi deh, Anda takut dosa malah dapat pahala. Ya. Yang kedua, syariat terdahulu dihapus oleh Nabi Muhammad, yaitu orang haid perempuan. Zaman dahulu kalau perempuan haid itu dipisah, nggak boleh makan bareng, nggak boleh minum bareng, nggak boleh tidur bareng, dikasih tempat rumah khusus kamar orang haid. Kalau sekarang orang kena COVID diisolasi mandiri. Siapa yang pernah ngerasain isolasi mandiri? Enak gak? Makan nganterin takut-takut. Iya kan?
isolasi mandiri. Nah, zaman dahulu seperti itu, zaman Bani Israel, orang haid itu tidak bergabung dengan suaminya, dianggap kotor. Makan nggak boleh bareng, minum nggak boleh bareng, nggak boleh sekasur. Walaupun tuh suami lagi hujan dingin, aduh nggak bisa ada. Nah, setelah datangnya syariat Nabi Muhammad, nah makanya ibu-ibu beruntung datangnya syariat Nabi Muhammad. Para perempuan diistimewakan, para perempuan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang umat Nabi Muhammad, datang syariat Nabi Muhammad. Oh, orang haid boleh makan bareng, boleh minum bareng, boleh tidur bareng, boleh, asal jangan nyuntik. Nggak boleh orang haid disuntik juga. Paham Pak? Nah, ini kita udah mulia, dimuliakan dengan syariat Nabi Muhammad, dibedakan. Terus seluruh aktivitas umat Nabi Muhammad jadi pahala, Pak. Jangankan ntar Ustaz jadi habis ngaji ngasih apa nih? Makanan. Oh, itu pahala besar. Baca selawat pahalanya besar, kita sholat pahalanya besar, kita zikir pahalanya besar, duduk di majelis pahala besar. Ya, seluruh aktivitas umat Nabi Muhammad itu jadi pahala. Ada yang nggak pakai modal jadi pahala. Apaan? Senyum, mana lihat? Yuk, senyum yuk. Ayo. Senyum sama saudaranya, jadi pahala, jadi sedekah, kagak pakai modal. Tuh umat Nabi Muhammad. Asal jangan kelebihannya senyum. Kakinya sana. Nah gitu. Cuma Nabi Muhammad itu udah diangkat derajat kita. Ya, kadang kita nggak tahu kemuliaan kita. Ya, makanya Rasulullah SAW saking sayangnya umatnya itu berubah semua. Ya, syariat yang dulu berubah. Karena dikata Musa Jebi umat Rasulullah masuk surga, belum mau masuk surga. Ketika Nabi Isa dikasih kencana tuh, kencana tau gak? Pak, kencana tuh mau ngaji nggak kencana sih? Kencana tau gak? Nah, kayak kuda di surga nanti tuh para nabi naik gituan. Nah, kiamat bentuknya kita nggak tahu, pokoknya kencana aja. Nabi Isa naik, hush, langsung masuk surga. Nabi Musa, hush, langsung masuk. Nabi Ibrahim, hush, naik langsung masuk surga. Pas Nabi Muhammad dia mau naik, tunggu dulu, jangan jalan dulu. Saya mau tungguin umatku nih. Saya mau tungguin umatku nih, orang tanah baru mana dia nih. Tungguin umatnya, kamu masuk surga dulu sebelum umatnya masuk surga. Saking cintanya kepada umatnya sampai sebegitu. Syariat semua dirubah, tradisi jahiliyah dirubah, adat istiadat yang belum dirubah sama Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya laulaka mahalakul asla. Kalau bukan engkau ya Muhammad, katanya, ku nggak ciptakan langit dan bumi, katanya. Kalau nggak ada Nabi Muhammad itu nggak jadi langit dan bumi, karena sebab ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa umat Nabi Muhammad semuanya masuk surga? Amin. Semuanya masuk surga. Kecuali yang nggak mau. Yang nggak mau siapa? Yang maksiat. Tapi yang maksiat tetap masuk surga juga. Mau cuci lu? Kau dicuci gak? Cuci lu? Sebelum cuci diapain? Giling. Habis sabun. Belum bersih lagi. Terus giling, angkat ngapain? Bilas. Kalau ibu diinjek-injek. Kurang bersih habis sih. Angkat lagi. Masuk ke mesin pengering, muter lagi. Habis kering diapain? Jemur. Habis jemur teriska. Habis teriska lipat baru masuk lemah.
tapi mudah-mudahan kita masuk surga tanpa hisab. Amin. Sekian dari saya, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.